fearless. Salam Rahayu, Bapak Ibu peserta PPG. Jumpa lagi bersama Beli Alit Channel. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke saya mengenai bagaimana cara pengumpulan berkas, khususnya bagian tugas di RPL bagian perangkat pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, saya di sini berbagi pengalaman ya. Jadi kalau kita melihat jadwal dari Kementerian Agama, ini unggah RPL itu ada di poin 7, Bapak Ibu. Unggah dokumen RPL guru 3 hari. Jadi bagaimana waktu yang singkat itu kita bisa mengumpulkan berkas yang 6 tahun ya. Jadi rasanya nggak mungkin gitu ya. Tapi karena perangkat pembelajaran ini memang guru itu kan memang sudah punya gitu ya. Jadi tinggal unggah kan gitu taunya mereka. Tapi kan kenyataan di lapangan kita kadang-kadang RPP itu ada yang tidak tersimpan atau kececer, ada yang hilang gitu ya. Nah, bagaimana trik cara pengumpulannya? Jadi saya menggunakan, ini cara saya Bapak Ibu ya, silakan kalau Bapak Ibu punya cara sendiri yang lain gak apa-apa, yang penting tugas itu terpenuhi. Jadi pengalaman saya lumayan kewalahan dan sampai saya tidak tidur malamnya itu ya, persiapkan ini. Jadi selama waktu 3 hari ini kalau Bapak Ibu tidak persiapkan, itu juga akan menjadi kewalahan nanti Bapak Ibu. Nah, saya di sini sudah ada folder yang saya siapkan untuk perangkat pembelajaran. Saya jadikan contoh tahun 2019 ya, kita buka. Nah, khususnya perangkat pembelajaran ini kan yang diminta ada promes, program tahunan, RPP, silabus, instrumen penilaian, materi ajar, LKPD, alat peraga gitu ya. Nah, ini file saya di sini ada sebagian, tapi saya simpan semuanya di Google Drive. Ini ada di laptop saya di sini untuk memberikan contoh. Jadi saya kalau masih selama saya di sekolah SMA ya, menggunakan kurikulum 13 dari tahun 2017 sampai 2022. Jadi tidak ada yang berubah dengan materi Bapak Ibu. Mungkin berubah pada waktu ini ya, langkah-langkah pembelajarannya pada waktu pandemi. Kita buat RPP daring. Tapi kalau tatap muka atau pertemuan normal itu tidak ada yang berubah materi dan langkah pembelajarannya. Yang berubah itu kan semester, kelas, pertemuan tatap mukanya, alokasi waktu, tahun, kan itu aja yang berubah. Dan saya informasikan juga kita dituntut untuk mengumpulkan berkas ini selama 6 tahun dan 1 kelas saja ya. Kalau saya kelas 10 saya buat. Tidak semua kelas ya. Nah, saya langsung saja saya klik di sini. Misalnya ini tahun 2017, 18, 19 ya. Dan saya jadikan contoh misalnya yang 2019. Nah, di promes ya langkah awalnya. Kenapa di promes? Karena saya melihat dari sini hitungan semuanya. Dari minggu efektif dan tidak efektif. Nah, untuk hitungan ini saya yakin Bapak Ibu sudah lebih fasih ya. Jadi ini perhitungan alokasi waktu Bapak Ibu di sekolah saya misalnya.
Jadi ada minggu efektif itu ada 16, jumlah minggu tadi 24. Minggu tidak efektif itu ada 8. Di tahun 2019-2020 tahun ajarannya. Nah, banyaknya minggu efektif ada 24 ya. Dikurang minggu tidak efektif 8. Sama dengan 16 minggu. Jadi 16 minggu kali 3 jam pelajaran. Ya. Sama dengan 48. 48 ini dibagi ke dalam 3 KD. Jadi saya ada 3 KD dalam satu semester. Jadi 48 ini dibagi ke dalam 3 KD. Yang ada ketemu 18, 18, 12 jam pelajaran. Kan gitu ya. Di sini juga menyesuaikan juga. Ya, kalau untuk KIKD kan nggak berubah ya Pak Ibu. Dan seterusnya. Begitu, ini semester 2. Kita bagi juga jumlah 54 minggu efektif, jumlah minggunya, dan dibagi ke dalam 3 KD. Nah, ini nanti juga kita gunakan di pembagian alokasi waktu di RPP, di Prota juga ya. Nah, dari sini dari minggu, dari hitungan rincian ini. Nah, yang kita ubahkan itunya aja Bapak Ibu ya. Jadi ini patokan perhitungan alokasi waktu ini jadi patokan ya. Tiap tahunnya. Ini yang perlu dicari dulu untuk menguraikan promesnya, alokasi waktunya di sini, dan Prota, dan juga di RPP-nya nanti. Nah, di RPP jadi juga di Prota, program tahunan. Nah, Prota ini kan sama KD-nya kan gini ya, semua sama uraian materinya. Yang berubah itu kan di sini nanti alokasi waktu kita menyesuaikan tadi dengan perhitungan minggu tadi. Semester 2-nya. Kemudian Prota, Promes, RPP. RPP kita juga menyesuaikan dengan alokasi jam tadi. Waktu ya jam pelajaran tadi. Nah, tinggal yang kita ubah kan di sini. Ya, semester. Kemudian tahun pelajaran ini kan 2019-2020. Nanti buat tahun 2020-2021 gitu misalnya. Sama, semua materinya sama. Tinggal kita ubah yang bagian sini lagi. Yang kita ubah lagi apanya di sini lagi, di alokasi waktunya. Kita sesuaikan lagi per tahun kan berbeda-beda ya, berapa jamnya. Dan seterusnya. Nah, ada cap dan tanda tangan kepala sekolah ya. Ini juga udah ada video saya buatkan bagaimana cara buat cap elektronik begini. Tanda tangan di atas cap gini ya. Itu udah ada videonya saya buatkan Bapak Ibu. Termasuk menjadikan file ini nanti kan. Nah, ini 1 tahun, RPP ini 1 tahun. Jadikan dia PDF ya. RPP jadikan PDF, Promes PDF, Prota jadikan PDF. Yang lainnya semua dimintakan PDF semua. Jadi bukan di scan ya, sekali lagi Bapak Ibu perangkat pembelajarannya yang di sekolah tuh misalnya dikumpulin semua di scan satu persatu 6 tahun tuh kan lumayan banyak sekali ya. Jadi filenya begini yang kita edit dan ada cap tanda tangan sekolah. Itu yang paling penting. Jadi begitu trik cara pengumpulan berkas saya Bapak Ibu. Saya tidak men-scan satu-satu perangkat pembelajaran saya. Tapi filenya begini yang kita ubah-ubah. Semester, kemudian alokasi waktunya. Itu ya, yang diubah-ubah itunya saja, tahun pelajarannya. Jadi itu ini per tahun ya, ini tahun 2019. 2018 sama, di 2018 sama ya. Sama yang saya ubah itu ya kita jadikan patokan tuh alokasi waktunya tadi. Apa rincian minggu efektif tadi itu.
untuk mengurai promes RPP-nya itu. Pembagiannya disesuaikan itu, pembagian jam. 2017 juga gitu sama. Jadi selama masih kurikulum 13 kan sama materinya. Yang kita ubah itunya saja. Sampai ke 2022. Nah, memang bedanya di 2021 itu daring ya. Ada RPP-nya daring khusus. Ya, itu kita menyesuaikan di sana aja nanti. Ini RPP daring saya coba buka. Punya saya begini Bapak Ibu ya. Nah itu, jadi dibuat per tahun begini ya Bapak Ibu, tahun 17, 18, 19, 20, 21, 22, selama 6 tahun. Ingat, instrumen penilaian sama materi ajar itu dipisah, dijadikan satu file. Yang di RPP biasanya dihapus, dihilangkan, dijadikan file terpisah ya. Karena di menu RVL itu diminta sendiri-sendiri pengumpulannya, nggak gabung gitu. Saya kira begitu ya trik cara pengumpulan berkas dari saya. Jadi sekali lagi filenya yang kita olah, bukan perangkat pembelajaran secara fisik itu di scan satu persatu gitu ya. Jadi lama Bapak Ibu. Jadi kalau file gini kita nggak perlu scan lagi, kita langsung jadikan PDF gitu ya. Jadi cepat. Baik Bapak Ibu, tetap semangat mempersiapkan ini mulai dari sekarang. Ditunggu informasi pengalaman saya di video-video selanjutnya. Ikuti channel saya dan jangan lupa untuk yang baru nonton di subscribe. Terima kasih, salam rahayu, tetap jaga kesehatan dan semangat.